Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Jubah Pemberian Elia. Ayat hafalan, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Poin penting pelajaran kita, Roh Allah memberi kita kekuatan untuk hidup dan bekerja baginya. Pernahkah kamu harus mengucapkan selamat tinggal kepada seorang teman baik? Apakah kamu ingin membicarakannya? Apakah kamu melakukan sesuatu untuk mempersiapkan diri menghadapi apa yang kamu tahu akan terjadi? Matahari pagi menyinari jalan yang dilalui oleh kedua musafir yang berjalan cepat di sepanjang jalan raya yang berdebu. Orang tua yang berjalan dengan tegap itu adalah Nabi Elia. Di belakangnya ada Elisa yang telah ditunjuk Allah untuk menggantikan Elia sebagai nabi dan pemimpin rohani di Israel. Elisa tahu bahwa tuannya akan diangkat ke surga pada hari itu juga. Sungguh suatu pemikiran yang luar biasa. Tiba-tiba Elia berhenti. Ia memandang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Tinggallah di sini. Tuhan telah mengutus aku ke Betel." Tetapi Elisa bertekad untuk tidak meninggalkan Elia pada hari terakhirnya di bumi. "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu," kata Elisa, "aku tidak akan meninggalkan engkau." Ketika mereka tiba di Betel, beberapa murid dari sekolah para nabi mengelilingi Elisa. "Tahukah engkau bahwa pada hari ini Tuhan akan mengambil tuanmu daripadamu?" tanya mereka. "Ya, aku tahu," jawab Elisa. Orang banyak itu berdesak-desakan di sekelilingnya, tetapi matanya tidak pernah lepas dari Elia. Segera Elia menarik Elisa ke samping. "Tinggallah di sini, Elisa. Tuhan telah mengutus aku ke Yeriko." "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau," jawab Elisa. Kedua pengembara itu pun berangkat lagi. Matahari sudah lebih tinggi dan lebih terang. Ketika Elia dan Elisa tiba di kota Yeriko yang ramai, sekelompok murid dari sekolah para nabi di sana mengerumuni Elisa dan bertanya, "Tahukah engkau bahwa hari ini Tuhan akan mengambil tuanmu daripadamu?" "Ya, aku tahu," jawab Elisa. Matanya tertuju pada Elia. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk melihat mujizat ini. Elia membawa Elisa ke samping. "Tinggallah di sini," katanya. "Tuhan telah mengutus aku ke sungai Yordan." Elisa menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkanmu." Ketika mereka tiba di sungai Yordan, Elia berhenti di tepi sungai. Dia melepaskan jubah bulu unta dan memukul-mukul air dengan jubah itu. Elisa telah melihat banyak mujizat sejak ia dipanggil untuk mengikuti Elia. Sekarang dia melihat air sungai itu terbelah seperti ketika nenek moyangnya menyeberangi sungai yang sama untuk memasuki tanah perjanjian. Elisa mengikuti Elia menyeberangi sungai. Di seberang sungai, Elia berpaling kepada nabi yang lebih muda dan bertanya kepadanya, "Katakanlah kepadaku, apa yang dapat kulakukan bagimu sebelum aku diambil daripadamu?" Elisa sudah tahu, dia ingin diperlakukan sebagaimana anak sulung diperlakukan.
Kebiasaan yang berlaku adalah hak kesulungan anak laki-laki sulung adalah mewarisi 2/3 dari harta peninggalan ayahnya. Dia ingin mendapatkan bagian ganda, bukan bagian ganda dari kekayaan. Elia tidak memiliki kekayaan, tetapi Elia memiliki roh Allah di dalam dirinya. Elisa tahu bahwa hanya dengan bagian ganda dari roh Allah, ia akan dapat meneruskan pekerjaan pembaharuan rohani Allah yang telah dimulai oleh Nabi Elia. "Engkau telah menanyakan hal yang sulit," jawab Elia. "Tetapi jika engkau melihat aku ketika aku diambil daripadamu, maka itu akan menjadi milikmu. Jika tidak, maka itu tidak akan menjadi milikmu." Maka mereka pun berjalan dan berbincang-bincang bersama. Tiba-tiba, sebuah kereta yang ditarik oleh kuda-kuda yang ditarik oleh kuda-kuda memisahkan kedua orang yang sedang berjalan itu dan membawa Elia ke surga dalam sebuah angin puyuh. Ketika tuannya dibawa ke surga, Elisa berseru, "Bapakku, ayahku, kereta-kereta dan pasukan berkuda Israel." Elisa berdiri menatap ke langit, bahkan ketika tidak ada lagi yang bisa dilihatnya. Akhirnya, dia mengambil jubah Elia yang sudah dikenalnya. Dia berbalik dan menelusuri kembali langkahnya menuju sungai. Elisa percaya bahwa roh Allah sekarang berada di atas dirinya dan akan menuntunnya dengan hikmat dan kuasa. Elisa berharap bahwa Allah akan melakukan perkara-perkara besar melalui dirinya, seperti yang telah ia lakukan melalui Elia. Maka ia melangkah maju dengan iman, diberdayakan oleh roh Allah. Ketika ia memukul sungai Yordan dengan jubah Elia, airnya terbelah, dan ia menyeberang ke seberang dengan tanah yang kering. Kita bisa membaca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1-14.